Eh, ya, baiklah saudara, hadirin wal hadirat. Saya ini berusaha mengenali kembali Sohibul Hikayat yang pada tahun 60 sampai pada tahun 2000 kesenian ini dibawakan oleh keluarga besar Bapak Yakib yang menurun pada anaknya Pak Ahmad Sofian Jahid. Di ketika 2007 Pak Ahmad Sofian Jahid wafat, maka praktis kegiatan bersohibul hikayat di kampung-kampung, terutama pada saat kawinan, sunatan, pindah rumah, hidup bulan, mau pergi haji, praktis tidak ada. Beberapa kawan muda yang berusaha mengenali kembali, mengingat kembali sohibul hikayat, rupanya kesusahan karena secara pribadi mereka belum pernah menyaksikan secara langsung bagaimana Bapak Ahmad Sofian Jahid itu membawakan sohibul hikayat. Termasuk saya pun sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang yang Pak Ahmad Sofian Jahid bawakan. Maka saya berusaha membawakan sohibul hikayat ini, namun saya membebaskan diri dari pakem ke Timur Tengah. Kalau Pak Ahmad Sofian Jahid itu membawakan sohibul hikayat dengan cara membawakan kisah-kisah 1001 malam Alfu Lailah wa Lailah, maka saya membebaskan diri dari itu semua dan saya bisa mungkin cerita-cerita yang di Betawi yang saya sampaikan menurut pemahaman saya adalah dongengan atau sohibul hikayat atau pelipurlah. Baiklah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya akan membawakan sohibul hikayat yang berjudul Sintong. Sintong ini kisah yang terjadi di rakyat pada masyarakat Betawi Tengah, yaitu masyarakat Betawi yang ada di Tanah Abang. Mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan kalau ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wallahu a'lam. Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang semoga mendapat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membawakan sohibul hikayat yang berjudul Sintong atau Biji Beton. Maka hikayat saya bawakan. Jangan saudara-saudara, ada yang mempunyai cerita di satu kampung yang bernama kampung itu adalah Kampung Babakan Susukan. Tinggal seorang keluarga, satu keluarga yang ternyata keluarga ini dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai keluarga penjahat, raja mega, rampok, sehingga pada akhir hayatnya, pada saat sakaratul mautnya, dia ingat itu. Maka kata cerita, dia panggil dia punya ini ayah, saya bang, begini saya, ini kayaknya mau punya umur bakalan habis sedikit lagi, mau tobat bagaimana? Abang kan itu abang itu aja sekarang, itu aja satu alhamdulillah yang mana Muhammad Rasulullah. Tapi bapak Aisyah tidak pernah
Begini aja saya Bang, ini kalau misalkan nanti gua mati, gua pengen kita punya anak si Ahmad Muniri, si Entong itu lu masukin belajar ngaji, belajar akhlak, belajar akidah di rumah atau di langgar guru royali di RT sebelah. Habis ngomong begitu, Bapak Maisin emang udah jatuh tempo mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Aisyah tuh aja menangis, dia panggil perwilinya, dia panggil kepala kampung, dia panggil juga Roja. Tapi orang-orang udah tahu kalau ternyata Pak Maisin ini benar penjahat rampok Raja Tega, maka yang nelayan di rumahnya cuma harus bilang orang plus 10 orang saksi kok. Begitu juga Pak, dia diurusin, dimandiin, dikapanin, dan dibayangin, dibawa ke kuburan, nggak lebih dari 7 orang yang ikut dibayangin dan mengulim, dan itu sebagian besarnya adalah ahli terdiri dari Bapak Maisin. Ketika dicari cerita kita, Bapak Ibu saudara yang berbahagia, Siti Aisyah ingat nama usia lakinya, maka di hari ke-8 sudah kematiannya, si Entong pagi-pagi, si Ahmad Muniri pagi-pagi, belum subuh dibangunin. Bangun, saya mandi dulu dan gua berbayang. Apa lagi? Lu pengen gua bawa masuk belajar ngaji di langgar gurunya? Saya maka pagi-pagi itu pukul 6, Siti Aisyah kan dia punya anak, kan dirinya bisa belajar 2 tahun dan bisa belajar 2 sisir, dibawa ke rumah guru nyari, di langgar guru nyari, dan tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi tak ada kedengaran apa-apa. Sekali lagi, rupanya mungkin ada di belakang. Dia bunyi belakang, assalamualaikum. Ternyata guru Rojali ada di dalam rumahnya dan dia ngintip dari jendela. Astagfirullahaladzim, si Aisyah mau ngapain ya Pak? Tadinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben amat Aisyah ada apa? Ini guru usia bapaknya si Entong, katanya kalau nanti dia udah meninggal, dia akan bertobat, dia pengen guru si Entong belajar ngaji di sini, di langgarnya guru dia. Di dalam hatinya guru Jali berucap, anak pejabat udah mulai mengaji. Nah, baik, saya terima ini Sito dan dia ambil hadiahnya dan dia balik. Akhirnya Sito dibawa ke langgar dan di langgarnya sudah ramai anak-anak pada ngaji. Ada yang antinmun, bantinmun, ada yang baca selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada baca begitu. Dan Sito dipanggil, saya guru. Ini karena kebiasaan buat sahabat pagi, buat itu kurang begitu enak, kurang begitu seret. Kalau pagi-pagi buat minum teh manis, kagak ditemenin sama beton. Beton tau nggak? Pas ada beton. Biji nangka. Biji nangka. Berarti beton tau nggak? Beton. Biji nangka ya. Kalau biji nangka yang paling asik apa itu? Bahaya. Mana dulu. Jadi biji beton itu biji nangka bubur. Jadi maka ini tulung bakar. Jadi kalau beton zaman dulu itu guru-guru suka makan beton.
yang dibakar sama pribadi. Sahih orang bilang. Ini dikasihlah si entong di piring kaleng, beton ada 10 biji. Beton dibakar. Nanti kalau dia matang, suruh bawain kedua, nanti baru aku aja. Baik dulu. Akhirnya betonnya ada 10 dibawa sama si entong ke belakang, dibayuin barang dan dibakar. Singkat cerita, waktu matang si beton yang tadi jumlahnya 10 pas ditaruh di piring kaleng, dicolori ke depan Guru Rojali tinggal 9. Jadi beton 10 tinggal 9. Guru Rojali yang itu piring kaleng yang dia ingat betul kalau tadi dia ngasih beton yang jumlahnya 10, sekarang sudah matang. Oh, ada 9. Maka di dalam hatinya dia benar-benar berucap, ini anak seorang penjahat dan bahwa yang penjahat anak itu penjahat. Ya, tidak seperti itu dalam hati. Betul gua kasih 10 dan sekarang matang 3. Berarti kalau betul imbang. Baiklah Tom, terima kasih. Sekarang lu gua ajarin, lu ikutin apa yang gua ajarin. Lu nanti kalau lu pulang, lu supaya mohon lu baca, lu supaya asal lu baca, lu supaya bisa maghrib lu baca. Saya guru, lu ikutin cara gua saya guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ada 10 hingga 9. Qul si entong ikutin saudara. Tapi sebego-begonya si entong yang udah 27 tahun dia pernah dengar teman-temannya ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu akbar Allahu samad. Tapi ini kenapa diajari sama Guru Rojali? Betul ada 10 tinggal 9 sallallahu alaihi. Tapi lantaran si entong memang benar-benar dia mau ngaji sehingga kita pulang. Punya, mau pulang, alhamdulillah, udah pulang ya. Apa yang Guru Rojali ini? Begininya, saya diberi nama Guru Rojali. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ada 10 hingga 9, sallallahu alaihi. Itu mah, saya tak ulang terus. Itu mulai saya belajar. Dia juga orang Islam yang dulunya banget berhubung dia punya mati dia mati jauh kita orang. Dia pernah tahu pernah ngaji kalau ngaji itu kan begitu. Tapi dia punya dia anak-anak maka baik dong. Apa juga yang guru ajarin kepada lu? Betul. Ambil berkahnya. Maka kita baca inti-inti besok sintong. Ngaji lagi pagi-pagi dan tugas utamanya tetap dikasih betul 10 dan ketika matang 39. Diajarin lagi untuk lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada 10 39 Allah. Sebulan berjalan, 2 bulan lewat, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pelajaran yang dikasih Guru Rojali pada sentong tetap betul 39. Dia tahu Guru Rojali kalau ternyata si entong emang mempunyai sarana suara yang cukup bagus, maka si entong diajarin cara baca Al-Quran dengan nahwu kayak orang mau baca Quran kalau ikut musabaqah tilawah. Lu ikutin ya, sekarang kedua aja tahu atau cara baca Al-Quran. Nanti bisa ikut musabaqah tilawah Al-Quran dan kalau nanti bisa terisi pasti itu ayat terisi depan ini. Atau kalau yang tidak dewasa itu namanya kutub. Kutub itu dia yang bernyanyi. Nah, lu apa itu dia namanya? Baik dulu.
Jadi ayat ya cara baca sike. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia ikutin terus. Dan saudara, kalau tidak punya anak yang punya anak itu memang dulu ada, kalau punya anak itu orang tua yang kaya, anaknya bisa jadi kaya. Tetapi kalau anak kaya tentu orang tua bisa jadi kaya. Pak Rohim misalnya, orang tuanya kaya raya dan dia nggak menjadi kaya. Waktu itu makan anak kaya dan keluarga ini apa ya, karena orang tuanya kaya, dia bisa dapat apa? Bapak saya pengen sekolah di sini, buat sekolah ini. Bapak saya pengen berangkat sekolah pakai mobil yang ini, buat ini. Bapak saya pengen liburan sekolah di sini, buat begitu. Tapi kalau anaknya kaya, orang tua tentu jadi kaya. Kadang-kadang Wayani ya, atau Zendi itu lagi ngelamun siap-siap pengen kondangan, anaknya kaya raya, mobilnya ada 14 biji, 8 hari minggu dicuci. Dia kalau berani sama anaknya yang kaya raya itu dipanggil bapak, neng, ada apa sih mak? Ini saya sama bapak kamu karena kondangan mau lagi ini. Itu kalau nggak bikin saya beli satu, ya begitu katanya. Mak, apa sih? Udah beda-bedanya. Begitu jawaban sekarang. Gimana? Apakah anaknya begini? Anaknya bukan? Rasanya ya. Karena orang tua kaya, anak menjadi rakyat, tapi kalau anak kaya raya, orang tua tentu menjadi rakyat. Kadang-kadang dia didirikin anaknya, didirikin kemudian bawa, disuruh gosok dulu, sebelum dia belum selesai gosok dia bawa yang belum jadi makan. Begitu orang itu. Maka kita lanjutin dia, maka dari saya masuklah kalau cara penanggalan Islam masuk bulan haji dan Ibu Rojali berangkat pergi haji. Tapi Sintong nggak dikasih tahu. Padahal murid-muridnya si Albian, si Heri Saputro, si ini, Dina, segala macam aku tidak tahu kalau Rojali, tapi cuma Sintong seorang yang kalau saya tahu dan berusaha berangkatlah rombongan Ibu Rojali yang nyaris teman-teman adanya menuju Tanjung Priok. Saat itu kelihatannya berlayar, Ibu Tahaya, orang tua kita pergi layar, maka dia pergi layar. Dan Sintong seperti biasa, jam 9 pagi ya, bapak-bapak assalamualaikum, nggak ada suara teman-teman yang biasanya rame, dengan banyak selawat, dengan banyak trompet, dengan bicara ini itu, dan kedengaran satu suara pun, dan ternyata memang kosong di ladang Rojali. Sintong bingung ini apa yang terjadi? Apakah belajar ibu kami dan murid kami? Tidak jauh dia lihat ada kelompok dan dia tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana Guru Rojali? Oh, emang lu pada tahu? Kalau Guru Rojali sudah berangkat pergi haji dan tadi teman-teman dulu hubungan antri semuanya pada Ibu Priok. Waktu itu ibu-ibuan atau perempuan di layar pasti pakai kapal tenis atau kapal lain.
Iya, tadi semua teman-teman pergi. Ada yang pakai helm, ada yang pakai covid, ngantri dulu di tengah itu. Di dalam hati, itu sedih hati. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa aku yang seperti ini? Saya ditinggal sendirian padahal teman-teman. Akhirnya, kemana nih kira-kira kalau tanya gue? Ada yang ngomong, ya Allah, saya ngomong belum lupa tahu, saya belum. Akhirnya dengan nekat sentuh berangkat ke Tanjung Priok dan di sana setengah 12 dan dia berpapasan dengan teman-temannya. Ada Udin, ada Mansur, ada ini. Iya, Mansur, udah jalan. Mansur, gimana nih? Saya Mansur. Dia memang ternyata kapal feri sudah berangkat dengan suaranya dari kelompoknya kelihatan hitam. Dia siap menonton. Enggak, saya ngomong itu sebelum enggak. Kita buru-buru ya kita jalan dan enggak mungkin itu jadi. Akhirnya kalau dia dari kawah ya udah ngapain itu Pak? Pada udah ini kalau masih dia. Akhirnya karena masuk waktu lohor diambil dulu. Ya semuanya sunat. Dan dia kepengen sudah ketemu gurunya sekedar cium tangan, dia didoain dia menjadi anak yang baik. Akhirnya kapal makin jauh dan gak kelihatan. Sintong sedih hatinya dan dia sembahyang berjamaah di tempat itu dan setelah sembahyang dia membaca apa yang ada dari gurunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkorban tersebut hingga 9 Allahu Akbar. Dia baca berpelan-pelan seperti orang ini. Berkorban 10 hingga 9 dan saudara-saudara kata Sohibul Hikayat Sintong merasakan dirinya melayang seperti dibobok oleh seekor atau seseorang yang begitu besar tubuhnya dan seperti dia melayang. Dia nggak tahu mau mananya dan tiba-tiba dia sudah ada di satu tempat yang dia kenal sama sekali dan ketika dia tanya-tanya ini ada di mana, ternyata dia sudah sampai di pelabuhan Jeddah. Begitu kata Hidayat. Dan ini saya ingin memberikan kegembiraan kepada teman-teman bahwa kita punya teman ini yang sudah bawa kita dunianya dan berbahagia dan kita ingin berbahagia bersama. Maka saya minta siapa ya seseorang yang untuk membawakan membantu saya. Pak Henius, boleh kasih donat tuh, kasih donat komentarnya. Bagian mana kuenya ini? Kue? Oh ini. Dan tentu saja yang bersangkutan Mbak kita yang cantik yaitu Bu Ayani Naumani. Profesor Tengah, Profesor Amri, Bu Amri, Ayani, Bu, Ibu, Utara, mana Ayaninya? Ayani mana? Ayaninya mana? Jadi hewan pada lereng ini Stephen iya Pak jadi yang potongin siapa nih? Yang biung? Yang potong sini Bu, nanti berapa potong sama belajar tuh? Permintaannya apa?
Oke, yang lainnya di belakang aja. Yang lainnya di belakang aja. Oke ya. Oke. Maka ketika sampai kapal dari Batavia atau dari Jakarta, Tirto kenali itu ternyata kapal Pelni dan orang-orang yang turun. Tirto buku siapa? Ini Guru Rojali, Guru Rojali, Assalamualaikum Guru Rojali. Guru Rojali yang ada di kapal itu dan dia dengar ada orang yang memanggil nama dia YKS. Dan buku itu waktu bertambah dan buku Guru Rojali dijung namanya cepat. Guru Rojali, saya Sintong Guru Rojali, minta repot minta maaf pada guru. Dia ngomongin itu guru namanya Sahara pada tahu. Sahara itu ada itu tempat buah besar, kayak besar di luar di Papua juga Guru Rojali itu. Dan mulai saat itu dia bertanya-tanya dalam hatinya, ini anak Sintong betul-betul luar biasa. Dan ditanya, kenapa yang betul-betul ada di sini ya Guru Rojali? Lu bermain sini pakai apa? Pakai tiket apa? Pakai kapal apa? Saya nggak tahu Guru Rojali. Pokoknya saya baca aja dari Guru Rojali. Saya amalin tapi saya kok bermain buku, bermain dan semua saat ini saya amalin. Dan tiba-tiba saya berada di situ. Saya mau ngajarin apa kok? Aku ngajari begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh mana 10, 3, 9, surat Allah lagi. Begitu. Dan Guru Rojali mulai merasa kemerosak di dalam hatinya. Tidak berubah. Hari jalan terus dan seminggu 2 minggu sampai pada saat tahun itu sesudah selesai semua proses haji dan saatnya pulang sekarang. Guru Rojali panggil Sintong, wahai Sintong, kamu sebaiknya nggak usah pulang, kamu belajar di sini karena kamu punya orang encer, kata guru. Enggak, Guru. Saya pengen berkhidmat kepada Guru Rojali dan saya pengen bawain semua koper Guru Rojali. Saya pengen Guru Rojali nanti pegangin sendalnya. Saya pengen Guru Rojali yang sampai kenapa bawa begini. Tapi untuk naik apa? Nggak usah pakai Guru Rojali. Saya akan belajar amalan dari Guru Rojali. Amalan apa? Amalannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Rojali hatinya semakin kemerosak dan dia mulai menangis. Dan berangkatlah kapal membawa Guru Rojali pulang ke Jakarta. Seminggu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu karena perjalanan pakai kapal saat itu sampai pada waktu berbulan. 3 bulan. Maka dia seperti biasa, dia bantu-bantu di sekolah, dia bantu dikirim di Madinah, dia bantu mencari kehidupannya, dan pada saatnya pulang, ya baca lagi ajaran dari Guru Rojali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ada 10, 3, 9, betul ada 10, 3, 9, betul ada 10, 3, 9, betul. Sintong merasa dirinya melayang-layang, digendong oleh satu makhluk yang amat besar. Dia tidak mengenali karena dia tidak tahu sama sekali apakah ini takut jin atau setan atau apa. Dan tiba-tiba ada yang mengatakan, Sintong bluk, dia sudah ada di kayu itu. Dan dia tanya kepada orang sekitar itu, Tuan, kapal haji yang bukan nomor sekian, kapan sampai di sini? Oh, bentar lagi. Kira-kira 2 minggu lagi Sintong menunggu sini. Dinyaku, dibantu diri dan sampai kapal berlaku di Tanjung Priok dan orang-orang turun dan sepertiga Sintong.
menuduh orang berprasangka buruk kepada TikTok yang dianggap like mother, like son, like son. Jadi apa ini? Like mother, like son. Pelajaran, ayat Allah pelajaran dari itu. Tetapi apa yang terjadi? Ini anak begitu mulia hatinya dan ikhlas dan dia mau berbelajar. Tapi kenapa dirimu ini wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bermusyawarah dan dia nangis sepanjang hidupnya sampai dia menangis terus sehingga di akhir hayat matanya buta sama sekali. Maka hadirin Allah, ini cerita saya buat hanya dalam bentuk highlight. Nanti bila ada waktu panjang kita akan cerita lagi bagaimana sih kok di akhir hayat. Baiklah, saya akan habisin cerita ini, tapi saya mau kasih satu penutup cerita yang Sintok pun mengalami. Sintok merasa dirinya sangat dekat dengan malaikat maut. Dan malaikat maut kan bagaimana? Malaikat maut namanya siapa? Israfil ya? Israfil. Pak Ui, ya malaikat maut Israfil ya? Yang merasa dirinya sudah begitu akrab dengan malaikat maut. Tiba-tiba satu hari malaikat maut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Ya mana? Seorang maju. Begitu dengan malaikat maut panggil bro. Gimana bro? Ini emang waktu ada sebesar ini. Malaikat maut keluar buku hitam. Oh bro, nanti hari 122 nih baru ente. Oh kalau itu begini, antar kalau misalnya memang ada jatuh tempo dari jatuh lagi besok mati, maka ada pengen dari jauh-jauh hari ente sebagai teman bayangannya kasih sabar, biar ada siap-siap, biar ada putih, jangan rusak, jangan lancar sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhir. Dan kita doain Profesor Bayu Sutarto semoga mendapatkan tempat terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik di akhir hayat dia selalu baik. Maka malaikat Israfil baik sebagai orang baik hanya akan kabar dalam hari pada ente sampai bilang jauhin ente bakal mati. Waktu pun berlalu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai dibukai itu dan ternyata malaikat Israfil menyambut nyawa berada di mati. Ya Pak Israfil, apakah memang aneh sudah jatuh tempo? Ya, nanti 3 menit lagi. Astagfirullahaladzim. Ya malaikat mau teman yang baik-baik. Kenapa 3 menit lagi tidak sengaja? Pemberian kabar dari ente, kalau aneh terdekat waktunya, ente mau bagi kabar, mana dia berjatuh. Wahai hamba Allah, ahmad sendiri. Sebenarnya sejak pertama aneh waktu itu datang rumah ente, aneh besoknya udah bagi kabar kepada ente. Besoknya begitu juga, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ya tapi mana? Ya Allah, ente pengen tahu apa bukti kabar-kabar. Maka dikasih tahu dulu mata ente normal kalau pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Bahkan kemarin ente habis operasi katarak. Benar. Kemarin waktu itu ente makan durian nambah 4 biji, makan sate kambing bukan main rokoknya orang tadi bilang. Iya. Sekarang kata mereka kemarin hitam merah udah putih semua.
Gini kan udah pada ngomong itu kata dari anak tapi jangan begitu mereka mau ada pokok lagi maka mereka mau ambil dia punya dan meninggalkan. Maka saudara, mari kita pelihara diri kita pelihara saudara kita jadi tidak punya kawan. Kalau saya misalnya pakai kopi yang ini, saya kan udah ganti tanah, ya, udah ganti tanah. Terus saya pakai kopi, maka kalau yang saya nggak tahu kan saya pakai kopi. Maka mari kita mohon maaf kiranya memberikan adanya saya mohon maaf dan kita berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keindahan sebagaimana Kau mencintai kita. Bila keindahan itu sebanyak-banyak keindahan yang Kau punya kepada kami, supaya kami tetap berada pada jalan yang indah, berkata-kata yang indah, berpikiran yang indah, berperilaku indah. Wahai Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upah selama jangan dibelah, kalau dibelah lupa sayangnya. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon kiranya dimaafkan.